Shalom, perkenalkan nama saya Anita Desyana Borusiahaan, NIM 1804117197, semester 6 grup D, mata kuliah metodologi penelitian. Adapun tujuan dari video saya ini untuk memenuhi tugas yaitu seminar proposal. Judul proposal saya yaitu pengaruh kondisi lingkungan keluarga terhadap hasil belajar PAK siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Pangaribuan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan suatu usaha manusia secara sengaja dan teratur serta terencana dalam rangka mengubah tingkah laku ke dalam kedewasaan, sehingga dampak pendidikan dilakukan dengan kegiatan belajar mengajar yang merupakan kegiatan pokok dari keseluruhan proses pendidikan. Ini berarti berhasil tindakannya tercapai. Tujuan pendidikan tergantung proses belajar mengajar tercipta atau berlangsung dalam sekolah. Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan hidup yang berproses berlangsung seumur hidup dan dalam pelaksanaan dapat terwujud melalui 3 jalur yaitu pendidikan informal, formal, pendidikan non-formal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, di mana orang tua sangat berperan dalam pembentukan karakter perkembangan emosional anak serta kepribadian. Pendidik non-formal adalah pendidikan ini terjadi di masyarakat, dan pendidikan formal adalah pendidikan yang terjadi secara resmi pada satuan lembaga di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berstruktur. Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa untuk mendapat hasil belajar yang baik. Hal ini diperkuat oleh teori Hakim, yaitu kondisi lingkungan keluarga yang sangat menentukan keberhasilan belajar seseorang. Di antaranya ialah adanya hubungan yang harmonis di antara sesama anggota keluarga, tersedia tempat dan peralatan belajar yang cukup memadai, keadaan ekonomi keluarga yang cukup, suasana lingkungan rumah yang cukup terang, adanya perhatian yang besar dari orang tua terhadap perkembangan proses belajar dan pendidikan anak-anaknya. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. 1. Apakah kondisi lingkungan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Pangaribuan? 2. Bagaimana strategi pembelajaran oleh guru pendidikan agama Kristen dalam proses pembelajaran agama Kristen? 3. Apakah tersedianya tempat dan peralatan belajar dapat mengaruh hasil belajar siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Pangaribuan? Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan banyak faktor yang mempengaruhi tingkah laku anak serta adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan kemampuan penulis, maka perlu membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu kondisi lingkungan keluarga X dan hasil belajar PAK siswa Y. Perumusan masalah. Tujuan penulisan dapat dijalankan dengan tepat, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kondisi lingkungan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Pangaribuan. Tujuan peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kondisi lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Pangaribuan. Manfaat penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, suatu kegiatan sekecil apapun itu bila dilaksanakan dengan baik dan benar, tentu akan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain. 1. Untuk menambah pengalaman dan kemampuan penulis dalam menyusun sebuah karya ilmiah. 2. Dapat menjadikan masukan bagi guru pendidikan agama Kristen untuk lebih meningkatkan hasil belajar siswa. 3. Sebagaimana bahan masukan bagi orang tua untuk lebih memperhatikan tempat dan peralatan belajar. Bab 2. Kajian pustaka. Kerangka teoris hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh
suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol, yang disebut kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, tujuan belajar telah ditetapkan lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar ialah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional. Selanjutnya, pendapat Sujana yang dikutip oleh Perwati mendefinisikan hasil belajar sebagai suatu perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendapat Dimiyanti dalam Mujiono yang dikutip oleh Parwati menggarisbawahi hasil belajar sebagai suatu interaksi antara pembelajar dan tindakan mengajar. Selanjutnya, Abdurrahman mengatakan hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar berhasil tidaknya seseorang dalam disebabkannya oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Hal ini dibenarkan oleh Daliono bahwa faktor-faktor yang membentuk pencapaian belajar yaitu berasal dalam diri orang yang belajar atau internal dan faktor dari luar yaitu eksternal. Setelah guru melakukan kegiatan pembelajar, maka selanjutnya adalah melakukan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar dan dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. Arikunto mengatakan bahwa tes untuk mengukur hasil belajar dapat digolongkan ke dalam permainan hasil belajar, yaitu tes diagnosis, 2 tes formatif, 3 tes sumatif. Fungsi penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar adalah segala macam prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi untuk unjuk kerja siswa atau seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Indikator hasil belajar. Keberhasilan atau kegagalan dalam proses belajar mengajar merupakan sebuah ukuran atas proses pembelajaran dan menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil. Sebagaimana Jamara dan Zain mengemukakan bahwa indikator hasil belajar yaitu 1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi, baik secara individual maupun kelompok. 2. Perilaku yang digaris dalam tujuan pengajaran atau instruksional khusus atau TIK telah dicapai oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok. Pengertian pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen merupakan bagian integral dari misi Tuhan yang tumbuh dan hidup serta berakar dalam firman Tuhan. Lewat firman Tuhan akan dapat menyuburkan iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga dalam berbuat selalu didasari dengan kasih sesuai dengan norma Kristen. Pendidikan agama Kristen adalah penerapan akan iman Kristen kepada setiap orang percaya supaya mereka dibimbing oleh Roh Kudus dan memasuki persekutuan iman dengan Tuhan sendiri, dan dalam Dia mereka terikut pada persekutuan jemaat yang mengakui dan mempermuliakan namanya di segala waktu dan tempat. Tujuan belajar pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen sangatlah perlu untuk diajarkan kepada siswa, karena hal ini akan menolong siswa untuk lebih mengenal siapa Tuhan itu sebenarnya. Hal ini dibenarkan oleh Nainggolan yang mengemukakan bahwa tujuan belajar pendidikan agama Kristen adalah mengerti akan firman Tuhan, 2. Membawa perjumpaan dengan Kristus, 3. Memiliki kemampuan dan keterampilan melalui 4 prinsip utama dalam pendidikan agama Kristen, yaitu A. Learning to know, B. Learning to do, C. Learning to be, D. Learning to live together. 4. Pembentukan spiritualitas. Penilaian hasil belajar pendidikan agama Kristen. Suatu aktivitas pembelajaran dapat dikatakan efektif bila pembelajaran tersebut dapat mewujudkan saranan atau hasil belajar tertentu. Nainggolan mengatakan adanya beberapa unsur penting dalam penilaian hasil belajar khususnya di bidang pendidikan agama Kristen, yaitu 1. Aspek kognitif, berkaitan dengan kegiatan intelektual siswa yang memiliki ruang lingkup United Leeds tingkat kemampuan mengingat. 2. Aspek afektif, berkaitan dengan sikap siswa seperti rasa percaya diri, tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama pelajar, dan tugas-tugas. 3. Aspek psikomotor, berkaitan dengan kemampuan berbicara, menulis, menggambar, menggunting, mengetik,
dan memainkan alat musik. Kondisi lingkungan keluarga. Pengertian kondisi lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama, yang diselenggarakan dan ditangani langsung oleh orang tua. Lingkungan merupakan bagian arti kehidupan siswa. Lingkungan merupakan tempat siswa hidup dan berinteraksi alam mata rantai kehidupan, saling membutuhkan serta saling berkaitan satu sama lain. Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan orang-orang yang terdekat bagi seorang anak. Banyak sekali kesempatan dan waktu bagi seorang anak untuk berjumpa dan berinteraksi dengan keluarga. Manusia yang ketika dilahirkan di dunia dalam keadaan lemah, tanpa pertolongan orang lain, terutama orang tuanya, ia tidak bisa berbuat banyak. Di balik keadaannya yang lemah itu, ia memiliki potensi baik yang bersifat jasmani dan rohani. Lingkungan keluarga yang dimaksud adalah yang menyangkut kualitas interaksi sosial keluarga, baik hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dengan anaknya, dan di antara saudara-saudaranya sendiri. Fungsi kondisi lingkungan keluarga. Keluarga adalah kelompok sosial yang bersifat abadi. Dikukuhkan di dalam hubungan nikah yang memberikan pengaruh keturunan dan lingkungan sebagai dimensi penting yang lain bagi anak. Keluarga adalah tempat yang penting di mana anak memperoleh dasar dan membentuk kemampuan agar kelak menjadi orang berhasil di masyarakat. Menurut Parson yang dikutip oleh Clara, fungsi keluarga yakni sebagai tempat sosialisasi yang utama bagi anak-anak dan tempat mereka dilahirkan, dan kedua tempat stabilitas kepribadian remaja. Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami bahwa keluarga merupakan salah satu tempat sosialisasi yang paling penting dalam mengajarkan anggota-anggotanya mengenai aturan-aturan yang diharapkan di masyarakat. Faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga memberikan peranan pembelajaran yang paling pertama dan akan memberikan pengaruh terhadap siswa. Siswa belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: menurut Parwati, siswa yang belajar akan mempengaruhi dari keluarga yaitu 1. Cara orang tua mendidik, 2. Relasi antar anggota keluarga, 3. Suasana rumah, 4. Keadaan ekonomi keluarga, 5. Pengertian orang tua, 6. Tempat dan peralatan. Tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga terhadap anak. Dalam keluarga, orang tua telah mendapatkan tugas dari Allah untuk mendidik anak-anaknya. Tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga juga mempunyai peranan penting, yaitu dapat membimbing dan mendidik anak-anaknya kepada kehidupan yang lebih cerah, di mana di masa depan juga dalam keluarga harus bertanggung jawab dalam melengkapi kebutuhan dan keperluannya. Kerangka konseptual. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam memberikan pendidikan kepada anak. Selanjutnya ke bangku sekolah dan masyarakat di sekitar lingkungannya. Keluarga merupakan produsen dan konsumen sekaligus dan harus mempersiapkan dan menyediakan segala kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. Lingkungan keluarga adalah lingkungan keluarga merupakan tempat pertama kehidupan dimulai dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa. Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga, dan letak keluarga semuanya dapat memberikan. Hipotesa penelitian. Hipotesa merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang dianjurkan dan kebenarannya perlu diuji atau dibuktikan. Menurut Kartono, hipotesa adalah jawaban sementara dari suatu penelitian yang akan diuji kebenarannya dengan research berdasarkan kerangka teoris serta konseptual yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kondisi lingkungan keluarga terhadap hasil belajar PAK siswa SMP Negeri 3 Pangeribuan. Bab 3. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu analisis data secara eksak dan menganalisis datanya menggunakan perhitungan statistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik non-test dengan instrumen penelitian berupa angket tertutup. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Pangeribuan, Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun alasan penelitian memilih tempat ini karena melihat adanya masalah yang perlu diteliti mengenai hasil belajar siswa di sekolah tersebut. Populasi dan sampel.
Populasi. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian sebagai sumber data bagi peneliti. Menentukan populasi sangatlah menentukan bagi pelaksanaan penelitian. Dengan adanya populasi yang sudah ditetapkan oleh peneliti, maka penelitian dapat dilaksanakan dengan baik. Sampel merupakan bagian atau mewakili dari populasi. Ari Kunto mengatakan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila populasi kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah populasi penelitian lebih dari 100, sebaiknya diambil 10-15 atau 20-25 atau lebih, karena keterbatasan kemampuan dana dan waktu, maupun penulis mengambil 50 dari jumlah populasi. Sesuai dengan pendapatan di atas, maka penulis mengambil sampel 50 dari 100 sama dengan 51 orang dengan rincian. Definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini ada dua variabel yang berhubungan, yaitu variabel bebas, yaitu X, kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, orang tua khususnya serta anggota keluarga dapat mengusahakan untuk memberikan pengaruh yang positif serta senantiasa memberikan dukungan kepada siswa untuk lebih menjunjung keberhasilan guru dalam mengajar serta siswa mendapatkan hasil belajar yang baik. Variabel terikat Y, yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar yang dimaksud di sini adalah sampai di mana tingkat keberhasilan yang diperoleh siswa dengan lingkungan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari nilai harian siswa kelas 9. Instrumen penelitian. 1. Jenis instrumen. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup atau kuesioner, di mana penulis menyediakan jawaban dalam bentuk pilihan berganda yang terdiri dari 4 pilihan. Alasan peneliti menggunakan angket tertutup atau kuesioner sebagai alat pengumpulan data adalah angket lebih mudah digunakan untuk melayani responden, lebih aktif dan praktis. 2. Angket dapat mengumpulkan data dalam waktu yang relatif singkat. 3. Banyaknya pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden, oleh karena itu lebih mudah dengan menggunakan angket. 4. Dengan menggunakan angket, responden lebih mudah memberikan jawaban dengan memilih salah satu optional yang sesuai dengan pilihan. 2. Skala nilai. Semuanya itu angket yang berjumlah 30 butir diberikan bobot alternatif jawaban terdiri dari 4 pilihan, yaitu jawaban A selalu, B sering, C kadang-kadang, D tidak pernah. Uji instrumen. Untuk memperoleh uji instrumen yang tepat, maka berdasarkan kisi-kisi angka tersebut akan diuji coba kepada 30 orang siswa atau siswi di SMP Negeri 3 Pangeribuan. Angket diuji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Setiap angket akan diuji coba kepada 30 orang siswa di luar sampel penelitian. A. Uji validitas instrumen. Uji validitas instrumen dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan instrumen yang digunakan. Untuk mengetahui harga koefisien, penulis menggunakan rumus korelasi produk momen oleh person dalam buku Ari Kunto, yaitu Rx sama dengan N kali sigma XY kurang buka kurung sigma S tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung per akar 3 buka kurung N kali sigma X akar 2 dikurang buka kurung sigma X tutup kurung akar 2 buka kurung N kali sigma Y kuadrat dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat, di mana Rx sama dengan koefisien korelasi antara X dan Y, N yaitu jumlah responden, sigma X yaitu jumlah skor variabel X, sigma Y yaitu jumlah skor variabel Y, sigma X Y yaitu jumlah skor perkalian X dan Y. Dengan kriteria uji, jika R hitung lebih kecil dari R tabel buka kurung untuk 30 responden yaitu 0,361 tutup kurung dengan alfa 0,5, berarti angket dapat dinyatakan valid atau sahih. Sebaiknya jika R hitung lebih besar dari R tabel dengan alfa 0,5,
maka angka dinyatakan tidak valid atau tidak sahih. Dari uji validitas diperoleh Rx untuk angka variabel X yaitu item nomor 1 sampai dengan item nomor 3 diketahui 30 item valid. Karena R hitung yaitu buka kurung antara 0,366 sampai dengan 0,736 tutup kurung lebih kecil dari R tabel sama dengan 0,361. Uji coba reliabilitas interval. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan konsisten suatu alat ukur dengan butir yang diukurnya. Sebelum uji reliabilitas angket dilakukan perlu dicari terlebih dahulu setiap butir hitamnya dengan menggunakan rumus Arconto. Alpha F kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X kuadrat per N bagi N, di mana V kuadrat variabel sampel, N jumlah responden uji coba angket, X skor jawaban responden setiap butir, sigma X kuadrat jumlah skor jawaban responden setiap butir dikuadratkan. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data tentang pengaruh kondisi lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa dengan langkah-langkah. 1. Mengumpulkan siswa yang menjadi sampel dalam satu kelas. 2. Setelah terkumpul, peneliti menyebarkan angket pada responden. 3. Setelah angket dibagikan pada responden, penulis menanyakan apakah ada item yang kurang jelas. 4. Setelah responden selesai menjawab angket, penulis mengumpulkan saat itu juga untuk menjaga objektivitas jawaban. 5. Mencatat semua hasil pengisian angket responden ke dalam satu tabel. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang disebut teknik statistika untuk mengolah data yang berbentuk angket. 1. Yaitu membuat tabel distribusi jawaban responden. 2. Melakukan pendistribusian berdasarkan alternatif jawaban sesuai dengan bobot yang telah ditentukan. 3. Mencari korelasi antara variabel X dengan variabel Y dengan menggunakan rumus korelasi produk momen oleh person dalam bentuk Arconto. Yang 4. Melakukan uji signifikan hubungan dengan mencari uji T hitung dan mengkonsultasikan T tabel menurut Sugiono. 5. Untuk mengetahui derajat pengaruh variabel X kondisi lingkungan keluarga dan variabel Y hasil belajar siswa dilakukan perhitungan persamaan regresi sederhana. Menurut Sugiono. Nomor 6. Melakukan uji pengaruh variabel X dan variabel Y, maka diadakan uji koefisien korelasi determinasi dengan menggunakan rumus yang ditentukan oleh Sugiono, di mana R kuadrat sama dengan buka kurung Rx tutup kurung kuadrat. 7. Uji hipotesa. Adapun rumus hipotesa untuk regresi linear sederhana adalah H atau hipotesa alternatif, artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. H atau hipotesa nihil, artinya tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. H sama dengan T hitung lebih kecil dari T tabel. HO sama dengan T hitung lebih besar dari T1 tabel.